Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Masa Project 19. Kita kajian hari Senin 12 Juni 2023 ini tentang tata cara berkurban yang baik, baik dari panitia dan pengorbannya. Dari Ustadz Inas Nasrullah Ilsi, Ketua MUI Kecamatan Cilegon. Selamat menyaksikan. Dan dalam struktur istilahnya hukum fikihnya itu tidak ada. Berbeda dengan amilin dalam pelaksanaan zakat. Ya, kalau amilin dalam pelaksanaan zakat itu dia masuk kepada struktur ada. Jadi dari 8 bagian zakat itu termasuk di dalamnya amilin. Sahabat, jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian dalam kajian yang istiqomah, mudah-mudahan senantiasa hidupnya diberkati berkah dari Allah Muhammad dan para keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan termasuk kita selamat. Tidak kalah hadirin sekalian, ibadah yang kita laksanakan di bulan Zulhijjah yaitu adalah ibadah kurban. Sudah ada berapa sapinya di sini? Sudah 4-nya, alhamdulillah. Nah, tinggal panitianya mempersiapkan diri, ya, bagaimana caranya supaya pelaksanaan ibadah kurban ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, karena panitia ini lumayan berat tugasnya. Sebenarnya panitia kurban dalam struktur istilahnya hukum fikihnya itu tidak ada. Berbeda dengan amilin dalam pelaksanaan zakat. Ya, kalau amilin dalam pelaksanaan zakat itu dia masuk kepada struktur ada. Jadi dari 8 bagian zakat itu termasuk di dalamnya amilin. Nah, sementara kalau kurban itu tidak ada kedudukannya dalam hukum fikih. Tapi bukan berarti tidak boleh. Ya, kalau diambil dari jalur yang lain, panitia ini sebagai apa sih kedudukannya? Dia adalah sebagai wakil daripada si pengurban. Karena kalau kurban itu sunahnya dia beli sendiri hewannya, kemudian potong sendiri, dicacah sendiri, dan kemudian dibagikan sendiri. Ambil untuk sendiri, bagikan kepada tetangganya, bagikan juga kepada fakir miskin yang ada di sekitar. Itu idealnya kurban seperti itu. Tapi karena orang sekarang ini pertama banyak yang malas, itu ada juga. Atau mungkin bukan masalahnya malas, kalau Ustaz nggak bisa, nah juga banyak yang nggak bisa, gitu ya. Nggak bisa apa yang nggak bisa nyembelihnya, mungkin juga belinya juga nyari-nyarinya nggak tahu, kan gitu ya. Ya mungkin banyak sih sebenarnya di jalan-jalan. Ya kalau kita mau beli sendiri mau bisa juga. Ya. Tapi kemudian walaupun dia bisa belinya, nggak bisa nyembelihnya juga. Nah, kan repot juga. Sementara hewan kurban ini harus disembelih, harus dicacah, kan gitu ya. Juga harus dibagikan. Nah, maka akhirnya inisiasi dari DKM untuk bisa mengakomodir kepentingan daripada ibadah umat Islam, ya, supaya pelaksanaan kurban ini terselenggara dengan baik, dengan sukses, mulai dari pembelian, penyembelihan dan seterusnya, maka ditunjuklah berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat, ya, terutama yang ada dalam pengurusan DKM membentuk panitia kurban. Ya, itu bagus-bagus saja. Ya, tetapi dia tidak mendapatkan bagian dari kurban itu, nggak boleh. Ya, bagian dalam arti sebagai ujur. Kalau zakat itu kan amilin, dia memang berhak 12,5% dari zakat yang dikumpulkan dia boleh
mengambil ya, kalau dia mau. Nah, kalau kurban itu nggak ada. Misal kurbannya dapat 10 sapi, panitia misalnya dapat jatah 1, nggak ada ya. Jangan nanti, makanya dalam masalah pembagian ini tidak ada istilah jatah, tetapi dalam hal ujroh, ya, dalam hal upah. Kalau ambilin memang ada upahnya gitu ya. Nah, dari zakat yang dikumpulkan itu bisa ataupun berhak mengambil 12,5%. Sementara kalau panitia kurban itu tidak ada upahnya, ya, dari hewan kurbannya. Makanya kalau dia mau diupah, maka si korban ini harus memberikan upahnya di luar daripada hewan kurban. Jangan hewan kurbannya dijadikan sebagai upahnya, ya. Jadi misalkan minta panitia ini tolong saya mau kurban, ya, tolong dibantu pembeliannya. Nanti upahnya ambil lagi dari situ, kakinya kayak 1 misalnya. Ya, atau nanti kulitnya dijual aja, itu nanti buat upah panitia, itu nggak boleh. Ya, mutlak panitia itu tidak boleh mengambil upah dari daging kurban. Ya, apapun bentuknya, apa itu kulitnya, dagingnya, apa yang, kalau itu upah tidak boleh. Terus berarti panitia nggak boleh dapat utang? Boleh, tetapi itu hadiah. Atau kalau dia termasuk fakir miskin berarti sedekah. Tapi kalau sebagai ujroh, sebagai upah, makanya hilangkan ya pemikiran, niatan baik si pengkurban maupun yang melaksanakannya panitia itu mendapatkan upah dari kurban yang diurus. Ya, kalau mau ada upah, transaksinya di luar daripada hewan kurban itu. Ya, makanya saya sering menyarankan kalau memang mau ada istilahnya mengganti lelah panitia, ya maka si kurban harus menyediakan alokasi dana di luar daripada dana yang digunakan untuk pembelian hewan kurban. Misalkan pembelian hewan kurbannya dialokasikan 3 juta, maka misalkan untuk upahnya mulai dari panitia dan yang lain-lainnya ya, nanti misalkan penyembelih, yang nyacah misalkan gitu ya. Kecuali misalkan kalau yang nyacah ini udah si pengkurban juga harus hadir dan ikut nyacah, misalkan diwajibkan oleh panitia, ya udah gotong royong. Jadi tidak ada lagi keluaran ataupun pengeluaran dana untuk alokasi sama seperti tadi, karena sudah pengurusannya sudah dihandle oleh panitia juga oleh si pengkurban. Ya, kalau kemudian si pengkurban ini pengen cuci tangan dalam arti dia nggak tahu apa-apa, tahu bersih, nah harusnya dia alokasikan dana khusus ya gitu, kepada panitia. Nih saya untuk beli kurbannya 3 juta, kemudian ini dana operasionalnya 100.000 atau 200.000 ya, mulai dari macam-macam, karena banyak sekali operasional dibutuhkan itu sebenarnya dalam kurban itu yang memang perlu upah ya gitu. Apalagi misalkan kayak tukang jagal penyembelihan itu biasanya mereka pasang tarif ya kan, kalau sapi sekian, kalau kambing sekian gitu. Jadi dialokasikannya dari mana? Ya tentu saja dari si pengkorban harusnya ya. Tapi bosan ada juga sekaligus misalnya 3 juta itu sudah include di dalamnya. Nah, itu sebenarnya gambling kalau gambling, karena tidak jelas. Akhirnya nanti dihemat-hemat, diirit-irit ya oleh panitia, sehingga akhirnya pembelian hewan kurbannya tidak maksimal. Tidak maksimal. Ya, sesuai dengan target kita berbuat sapinya sekian, tapi di sana karena temen dia ngasih harga cuma 20 juta, ada sisa 1 juta, ini gimana Pak? Kalau kata si pengkurbannya ya udah nggak apa-apa, kami rela, kami ikhlas, itu yang 1 juta buat upah apa istilahnya panitia, silahkan dialokasikan untuk apa, untuk kebutuhan apa, itu baru ya. Tapi kalau kemudian tidak ada informasi ya itu tidak berhak ya panitia mengambil keuntungan dari pembelian hewan kurban ya. Bahkan harusnya yang bagus mah ada misalkan 20 juta, oh ini 20 juta, yang 21 mana? Nah gitu ya. Artinya supaya apa? Supaya dapat sapinya lebih
bisa. Kalau komoditas harga miring di sana itu segitu 21, di sini 20, minta yang 21 di sini yang mana? Nah, itu supaya berarti sapinya dapat lebih besar. Jangan bangga dengan seperti itu. Alhamdulillah ini mau 20 juta. Jangan, harus maksimalkan. Di sini yang 21 mana? Kalau kecuali memang tidak ada pilihan, adanya yang memang harga 20, ya udah, berarti sisanya dikembalikan kepada si pengkorban. Kecuali kalau kata si pengkorban udahlah, karena kami sudah anggap aja itu adalah untuk upahnya ya si penyembeli ataupun ya uang kopinya panitia dan sebagainya. Tapi itu artinya harus diketahui oleh pengkorban, ya harus ada informasi kepada si pengkorban supaya nanti uang itu seperti apa ya diketahui dan mendapatkan izin dan ridho dari si pengkorban. Ya. Ada, saya punya pengalaman, ya, yang saya tahu informasinya. Jadi tiap mau niat untung ternyata buntung. Jadi jangan cari-cari untung dalam kurban. Kecelakaan akhirnya dia. Ya, itu nyari sengaja dia beli bersama supaya cari murah, supaya dia dapat keuntungan. Ternyata akhirnya bukan untung malah untung. Jangan coba cari keuntungan dalam pengkorban. Kalau kita dituju sebagai panitia, kecuali kita sebagai pedagang yang boleh cari keuntungan, namanya orang jualan, ya kan. Tetapi kalau kemudian kita panitia, jangan kita mencari keuntungan dalam ibadah kurban ini. Ya, jangan sampai kita mencari keuntungan di sini yang ikhlas. Itu saya kira kemudian juga hewan kurban yang disembelih ya harus memenuhi syarat. Ya, kalau kambing, hewan kambing minimal ya, umur minimal itu memasuki tahun kedua. Itu untuk kambing ya, ataupun domba. Nah, bagaimana kalau lebih? Ya tentu lebih utama. Terus ada juga yang nanya, ini kurban ini boleh perempuan atau harus laki-laki? Walaupun banyaknya laki-laki, tapi sebenarnya boleh-boleh saja. Tidak ada aturan jenis kelamin. Kenapa kita lebih mengutamakan yang laki-laki? Pertama mungkin dari segi tongkrongan lebih gagah. Yang kedua, kalau laki-laki ini habis, nggak jadi masalah. Ada satu laki-laki, nanti perempuan bisa berkembang biak. Tapi kalau yang disembelih ini yang perempuan, habislah dia laki-laki, kebanyakan laki-laki kurang perempuan, kan repot. Tapi kalau laki-laki satu, perempuannya 50, bisa matang semua tuh. Siapa kamu bisa gitu kan? Nah, jadi itu sebenarnya persoalannya kenapa kita banyaknya yang dijual-jual itu adalah yang laki-laki. Tapi itu bukan satu syarat keharusan bahwa kurban itu kita menggunakan yang jantan, ya, yang jantan. Kemudian selain daripada itu, hewan kurban yang mau dikurbankan harus salimah. Ya, an-aibin ya dari penyakit ataupun juga naksin ataupun juga cacat. Ya. Kalau aib itu penyakitan, misalkan dia sempurna secara fisiknya, tapi ada penyakitnya. Misalkan kayak dulu itu penyakit. Kemudian penyembelihan hewan kurban ini harus dilaksanakan pada hari Idul Adha mulainya sampai dengan batas akhirnya ayam tasyrik, sampai dengan tanggal 13. Awal penyembelihan pada tanggal 10 itu juga harus dilaksanakan setelah sholat Id. Kalau sebelum sholat Id itu tidak sah atau tidak termasuk kepada kategori kurban. Ya, seperti itu aturannya. Jadi memang cukup ketat. Karena saya kira wajar semua ibadah kan ada tenggang waktu. Ya makanya kaitan dengan adanya tenggang waktu yang cukup pendek ini terkait dengan pelaksanaan kurban. Sementara mungkin ada keinginan ya dari kita waktunya cukup pendek, tapi kita saat itu uang tidak ada. Nah, bagaimana itu? Bolehkah kita hutang ke usaha? Suka ada pertanyaan begitu. Memang para ulama terkait dengan sebenarnya siapa sih katakanlah yang disunahkan, atau ada juga ulama yang mewajibkan. Siapa yang diwajibkan atau disunahkan berkurban? Yaitu adalah alal qadiri alaiha, orang yang mampu. Nah, definisi atau pengertian atau penjelasan tentang yang mampu itu para ulama berbeda pendapat.
Yang pertama pendapatnya ulama Hanafiyah. Beliau mengatakan orang yang wajib ataupun juga disunahkan berkurban itu adalah orang yang memiliki nisab zakat. Berapa nisab zakat itu? Ya katakanlah 85 gram. Kalau dia punya emas 85 gram, maka dia wajib ataupun disunahkan untuk berkurban. Kenapa? Karena dia kategori mampu. Ini kategori mampu paling tinggi menurut ulama Hanafiyah. Nah, turun ke bawah menurut ulama Syafi'iyah. Kalau menurut ulama Syafi'iyah lebih sederhana. Kata ulama Syafi'iyah, orang yang mampu kurban itu yang kemudian dia disunahkan atau diwajibkan, yaitu adalah orang yang memiliki kecukupan untuk dirinya dan keluarganya selama hari Idul Adha. Ya, kalau misalkan katakanlah kecukupan itu 2 juta lah selama 2 hari atau 3 hari itu. Kemudian di luar daripada 2 juta itu dia masih punya uang, yang uang itu bisa dia belikan untuk hewan kurban. Nah, maka itu juga termasuk mampu. Ya, akan disunahkan baginya atau wajib baginya untuk kurban. Ada lagi yang lebih rendah lagi. Menurut ulama Hanabilah ataupun Imam Ahmad. Ya, kata Imam Ahmad, orang mampu kurban itu kalaupun dia harus berhutang, tapi dia memastikan bahwa hutangnya itu bisa terbayar, maka itu juga kategorinya mampu. Jadi lebih rendah lagi kalau Imam Ahmad. Ya, kategori mampu. Itu juga bisa dikategorikan mampu. Yang penting dia hutang untuk membeli hewan kurban itu, untuk bayarnya itu sudah ada gambaran, sudah ada bayangan. Ya katakanlah sudah ada kepastian 90% bahwa nanti misalkan di bulan depan dia akan mendapatkan uang. Nah, gitu ya. Kalau kemudian untuk bayarnya itu belum ada bayangan, ya berarti memang itu tidak dikategorikan tidak mampu. Dan mudah-mudahan kita semua warga sini khususnya bisa melaksanakan kurban dengan senang hati, dengan gembira, dengan penuh keberkahan. Ya, semoga kita semuanya mendapatkan ridho sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Karena siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi ketika kita berkurban, kita tidak menguntungkan Allah sama sekali, tapi menguntungkan diri kita sendiri. Ya, itu saja. Mari kita sempurnakan dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa kulli sahabatin rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha laka wa tuballighuna bi asbab min jami'il khairati fi hayatina wa ala innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la malikan illa shafaita wa la dhalan illa hadaita wa la muta'alliman illa 'allamta wa la taliban illa najata wa la musafiran illa wasalta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita ya sa'ata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah pada malam hari ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe. Yang dari kami Nur Masuk Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.